Oke, ini adalah kisah pertama yang pengen gue angkat. Ini cewek ya yang cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Wirda, aku sebenarnya baru-baru aja lepas dari kecanduan nonton film porn. Sempat 2-3 tahun aku kecanduan. That's a pretty long time though. Lama banget ya, aku sudah lama pengen lepas dari kecanduan tersebut. Apalagi aku seorang wanita, kalau dipikir kan biasanya yang kecanduan itu adalah laki-laki. Nah ini yang gue bilang, kita nggak boleh mengkotakkan bahwa yang nonton porno itu mesti laki-laki doang, padahal cewek juga nonton gitu kan. Oke, next. Setiap lagi PMS, rasa pengen nonton itu lebih besar loh. Dan setelah mencari tahu, aku pernah baca, kadang itu pengaruh hormon PMS, apalagi usia itu saat itu 23 tahun. Jadi ya rasa menggebu-gebu gitu. Oke. Aku mencoba mengobatinya dengan cara perbanyak aktivitas, banyakin berkumpul sama temen atau keluarga, atau kalau lagi sendiri cari hobi baru, melakukan kerajinan tangan, masak, dan lain-lainnya. Cobain aja semua. Hehehehe. Wow, that's a pretty good movement though. Memang sih nggak sekaligus hilang begitu saja, that's right. Namun perlahan. Semakin jarang dan pas terakhir nonton dalam hati berkata, ngapain sih nonton kayak begini? Apa gunanya? Toh nanti juga kalau udah nikah bisa sama suami. Jadi malah aku nyari orang buat ngelampiasin. Yap, udah jauhkan bala-bala terus aku jijik. Aku kayak jijik sendiri kalau ingat pernah kecanduan. Mungkin itu aja berbagi pengalamannya, semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah kirim cerita ini. That's very right. Jadi kalau misalkan kita udah kecanduan nonton film porno, yang mengkhawatirkannya adalah ketika kita merasa bahwa, jadi gini, emang kan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dunia itu fana. Semakin dicari, semakin dikejar, semakin gak ada. Kita tidak akan punya perasaan puas akan sesuatu, itu gak ada. Karena memang dunia itu fana. Semakin dikejar, ya semakin gak ada. Nah, makanya Allah membuat akhir dari kehidupan yaitu kematian dan juga akhirat. Memang itulah tujuan kita hidup, untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. But anyway, di sini gue mau point out, gue mau highlight yang dia bilang adalah nyari orang lain. Itu sangat bener banget. Jadi gue pernah nonton kisah tentang serial killer namanya Ted Bundy. Kalau kalian pernah denger namanya Ted Bundy, karena ini kasusnya sangat terkenal di Amerika. Jadi kalau kalian nggak tahu Ted Bundy itu siapa, gue akan membacakan kepada kalian semua siapa itu Ted Bundy. Google Ted Bundy, American Serial Killer. Nama aslinya tuh Theodore Robert Bundy atau disingkat menjadi Ted Bundy. Pembunuh berantai, pembunuh buronan, pembunuh paling populer di Amerika. Kidnapper, rapist, burglar, and necrophile assaulted and murdered numerous young women and girls during the 1970s and possibly earlier. Jadi Ted Bundy ini terkenal orang yang sudah memperkosa banyak wanita-wanita muda, diperkosa tapi diculik dan juga dibunuh dan mayatnya dibuang. Kalau nggak salah 36 cewek yang menghilang, meninggal dan sudah diperkosa sama si Ted Bundy ini. Jadi setelah dia ditangkap dan dia ngelak terus kalau dia nggak melakukan itu, akhirnya mengakui bahwa dia sudah melakukan pembunuhan dan he committed in 7 states between 1974 and 1978. Jadi dia sudah melakukan itu semua dalam jangka waktu dari tahun 1974 sampai 1978. Dia akhirnya mati tanggal 24 Januari tahun 1989. Jadi sebelum dia mati karena dieksekusi. Dan ada rekaman wawancara terakhir yang Ted Bundy lakukan sebelum dia dieksekusi. Dan menurut gue ini, gue merasa kayak wah pantesan aja dia begini gitu. Oke, gue mungkin peran gue di sini adalah ingin menjadi teman dari kalian semua aja. Gue tidak mau memberi nasihat, tidak mau seperti kayak ustazah juga. Gue lebih pengen ke teman kalian yang bisa sharing apapun sama kalian semua, including this topic. Karena menurut gue orang-orang menganggap topik ini adalah topik yang tabu yang tidak boleh dibahas, padahal banyak banget orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam topik yang seperti ini. Mungkin kalian merasa tidak nyaman ngomong sama orang tua atau sama orang terdekat kalian karena kalian malu kalau kalian tuh di point out, ditunjuk sebagai wah ternyata dia orang bermasalah nih, wah dia geser kan atau apa nih, padahal it's normal, it's okay, it's normal. Tentu saja gue tidak membenarkan tindakan menonton porno dan juga apalagi sampai ke tahap yang lebih tinggi daripada itu. Ya, gue tidak membetulkan itu juga, itu tidak baik of course. Tapi yang kita harus ketahui zaman sekarang adalah porn is everywhere. Entah itu di film
entah itu di video, entah itu di drama-drama, entah itu di sinetron, entah itu di Instagram. Basically porn is everywhere. Sekarang orang untuk nonton porno tuh nggak mesti langsung pergi ke website porn, karena it's everywhere, dimanapun. Bahkan ada kartun-kartun yang mengandung unsur seperti itu. Balik lagi, ini adalah bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu kita. Karena seperti yang udah gue bilang, hawa nafsu itu sudah Allah berikan kepada makhluk hidup, kepada manusia dan kepada hewan juga termasuk. Cuman jangan sampai kita punya nafsu yang sama kayak hewan. Emang mau disamain sama hewan? Kalau hewan kan gimana aja jadi, sama siapa aja jadi gitu. Kita jangan sampai kayak gitu. Boleh melakukan itu ketika nanti sudah menikah. Kalau belum menikah kita tidak boleh seperti itu. Kenapa nggak boleh? Karena nanti ya banyak lah ABCD rentetannya yang gue pasti kalian juga tahu kenapa. Nah, kebanyakan kasus yang ada di email gue itu adalah mereka nonton porno itu karena satu, penasaran. Yang kedua, iseng. Yang ketiga, karena gabut. Bedanya apa ya? Bedanya gini, kalau isengnya itu kayak iseng aja, kayak coba lihat gitu. Jadi kalau iseng kayak gitu. Cuman kalau gabut tuh kayak emang dia nggak punya kegiatan, dan asal nggak punya kegiatan dikit-dikit nonton. Yang terakhir adalah kesepian. Kebanyakan mereka nontonnya tuh pasti di kamar tertutup, terus terisolasi, pokoknya merasa tidak ada yang mengawasi, makanya dia bisa bebas mau nonton ini itu. Ya, kita tidak hanya bahas dari sisi agama ya. Kalau dari sisi agama ya tentu saja tuh tidak diperbolehkan melihat aurat orang lain. Ya kan kita nonton porno tuh sama saja melihat aurat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya itu tidak baik untuk kesehatan kita, untuk psikis kita tuh tidak baik, untuk hati kita juga tidak baik, jadi kotor. Sholat aja masih keingetan, diem aja kepikiran, merem aja kelihatan. Jadi saking bahayanya porn itu, mungkin kalau dari segi kesehatan atau saintisnya seperti apa, atau dari sisi psikologinya seperti apa, kalau teman-teman ada yang dari psikologi juga, leave your comment di bawah dan ceritain apa sih apa hubungannya antara porn dengan psikis itu kira-kira apa sih gitu kan. Gue tidak menyalahkan orang-orang yang sudah terlanjur ke sini. Kita harus menolong mereka. Tidak pernah akan bilang kayak lo tuh pokoknya dosa ya gini ya, lo tuh masuk neraka lah gitu. Enggak. Gue tetap mau bilang sama kalian bahwa there is always a change. Selalu ada kesempatan untuk berubah, oke? Dan ya apa ya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ya jauh-jauh dari kesepian, jauh-jauh dari sendirian. Perbanyak aktivitas, baca buku, nulis buku, bikin karya, hangout sama teman-teman yang baik, yang tidak sama-sama ngajak kalian jadi gesrek, baca Quran, at least apapun lah yang positif gitu kan. Yang mau gue point out lagi adalah bahwa kita tidak bisa merubah habit, kebiasaan detik itu juga. Seperti kayak langsung berubah, nggak bisa. Itu membutuhkan proses. Nonton sehari 10, lama-lama jadi 5, lama-lama jadi 3, lama-lama jadi 2, lama-lama jadi 1, lama-lama jadi 0. Emang nggak apa-apa. Ini gue bingung nih, sebenarnya gue tidak mau membolehkan, cuman itu namanya proses gitu kan. Cuman kalau lain kali kalau misalkan muncul perasaan gue pengen nonton nih, langsung cepet-cepet alihkan ke yang lain. Kalian lagi di kamar, lagi gabut, buka HP, terus tiba-tiba pikiran pengen nonton ini nih, langsung kalian buru-buru ngibrit keluar dari kamar. Ngapain kayak makan kayak minum kayak, tapi nggak boleh sekarang lagi puasa. Nanti aja makannya kalau pas sudah buka ya. Apalagi di dalam bulan puasa ini adalah bulan yang bagus untuk kita mencoba membatasi diri kita dari melihat hal-hal seperti itu. Masa kita punya perasaan dong kayak masa iya sih bulan Ramadan gue ngeliat beginian. Nah, coba manfaatin bulan puasa itu menjadi bulan trial atau bulan percobaan kalian untuk berhenti nonton porno. Dan ada penemuan yaitu kita hanya membutuhkan waktu 21 hari. Only 21 days. Hanya 21 hari untuk merubah kebiasaan kita. Jadi kalian bikin table selama 21 hari ke depan kalian tidak nonton porno. Ini bisa buat apapun. Bisa buat selama 21 hari ke depan gue harus bangun jam 3. Lalu kalian mulai nih membiasakan diri. Nanti hari ke-20, bahkan bukan hari ke-20, hari ke-8 pun udah mulai ada yang beda. Kalian sudah mulai terbiasa, sudah mulai bisa happy. Jadi kalian bisa coba 21 hari perubahan. Oke? Terus kalau misalkan dari sisi berhentinya gimana ya? Itu tadi gue udah bilang bahwa kita tidak bisa memberhentikan itu kayak detik itu juga nggak bisa. Tetap proses. Nah, salah satu proses yang gue sarankan adalah kita berdoa kepada Allah. Kita minta doa sama Allah, ya Allah tolong bikin saya berhenti ya Allah, kan saya malu. Masa saya doa aja sekarang bawa dosa. Masa saya
ngelihat Quran tapi mata saya pernah ngeliat yang enggak. Masa saya begini? Jadi doa sama Allah. Dan di akhir video gue akan menyelipkan doa yang bagus banget. Jadi doa ini dipakai jika kita pengen keluar dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baru. Terjebak di kubang yang kotor menjadi keluar dari kubangan itu. Bagus banget dari bokap gue. Nanti gue akan insert di akhir video. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi wal ismi wal zunubi wal ma'siyati wal udwan ila anwarillahi wal ma'rifati wal ilmi wal islami wal imani wal ihsani wal ibadati was sabri. Ya Allah, keluarkanlah kaminya itu langsung ke papa mama dan seluruh adik-adik dan semua keluarga besar, juga keluarga besar kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jadi supaya dapat pahalanya banyak. Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan, kebodohan dan keraguan-raguan, kebimbangan. Maksudnya itu ragu, bimbang, gak yakin bisa keluar dari maksiat apa gitu ya. Kemudian wal ismi wal dzunubi wal maksiati wal udwan, dari dosa, dari kesalahan, dari maksiat dan dari permusuhan. Keluarkan kami dari itu semua. Kepada apa? Kepada anwarillah, kepada cahaya Allah, cahaya ma'rifat, cahaya ilmu, cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Cahaya ihsan tuh kita selalu merasa dilihat Allah dan kita melihat Allah. Kemudian cahaya ibadah dan cahaya sabar.